Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7 di sini akan memaparkan tutorial cara menggunakan Atom. Kelompok 7 beranggotakan dari 4 orang, dimulai dari saya sendiri, Robi Indianta Sembiring. Saya Awan Hage Gabriel Muncul Munde. Saya Seradan Herangga Sausir. Dan saya Rizky Akbar Saragi. Di sini saya akan memaparkan peta Jawa. Yang pertama itu buka file, kemudian from a document template. Di sini project template-nya itu pilih LTE, terus oke. Untuk selanjutnya itu buka file lagi, import, import data, terus data atol, masuk ke data router. Terus, ini di data clutternya pilih hide, hide, masuk ke index, terus oke. Yang selanjutnya itu file ke import, terus naik data cluster, terus pilih cluster, index, open. Di sini pada data tipenya itu pilih ke cluster classes. Dan ini oke. Untuk selanjutnya kita pilih file, import. Di data type ini kita pilih cluster height. Hmm. Nanti ya, nggak usah di stop. Ini saya akan melanjutkan dari apa yang dilakukan teman saya. Sini kita buka file, lalu kita menuju ke import. Terus kita buka di data map Jawanya. Terus yang V Jawa jalan satu dan jalan 2 kita blok dua-duanya. Terus kita importkan dua-duanya. Lalu di sini kita buka menu Oke, Geo dulu. di atas, Terus online mapnya kita pindahin ke atas. klik kanan, klik kanan. Lalu kita klik kanan, Nih, lalu new. Di sini kita pilih OpenStreetMap dan Standard Map. Kita oke kan, contoh. lalu kita centangkan. Oh, ini belum bisa dicentang karena di menu propertiesnya belum di setting. Ini kita pilih di koordinat sistemnya, kita pilih di WGS84. Lalu kita cari zona 49S karena Sleman itu terletak di zona 49S. Lalu kita oke kan. Lalu di displaynya kita pilih WGS84. Untuk degree formatnya ini yang paling bawah. Lalu kita centangkan. Nah, dah. Oke, selanjutnya eh, di sini ada tulisan digital training model. Ini kita pindahkan pada bagian atas dengan cara diklik dan geser ke atas. Setelah itu kita ke bagian
eh, parameters. Di sini ada radio network setting, kita klik saja. Setelah itu kita ke frekuensi ini, kita klik. Di sini terdapat tulisan bands, ini kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul tabel frekuensi bands. Pada tabel ini kita akan mencari eh, band 3 pada 15 MHz. Di sini kita copy dulu dengan cara klik kanan, edit, copy. Setelah itu kita pindahkan ke bagian bawah. Setelah itu kita klik. Di sini ada tabel, kita ganti namanya jadi Sleman Planning. Kita klik apply, lalu oke. Setelah itu, setelah itu kita ke radio network equipment. Ini kita klik. Di sini ada tulisan antena. Di mana pada antena ini kita group by dulu dan pilih min frekuensi. Nah, setelah itu kita klik antenanya. Nah, akan muncul tab antena. Antena ke sini kita langsung ke ini yang 1.710. Jadi kita klik. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Setelah itu kita ke eh, yang ini, kita klik. Dan ini kita paste ke paling bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik yang baru kita paste tadi. Dan kita ganti namanya jadi antena Sleman. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita ke network radio network setting, kemudian TMA, open table, kemudian default TMA equipment-nya ini kita copy ke bawah, terus kita double klik, kita ganti menjadi Sleman Planning. Selanjutnya kita ke radio network equipment, kemudian TMA, kemudian default tema equipment ini kita copy,
kita buat Sleman Planning, kemudian noise figurnya ini 1,5, kemudian ini 12, ini 0,5. Apply, kemudian oke. Kemudian kita ke feeder. Di feeder ini kita buat yang baru, dengan nama Sleman Planning. Loss link, loss per link ini kita buat 0,02. Kemudian konektor reception loss ini kita buat 0,5. Kemudian konektor transmission loss-nya kita buat 0. Kemudian apply, oke. Bentar, sebentar. 0,02, ini 0,5, apply, oke. Kemudian kita ke transmission equipment. Kemudian kita ke TE, lalu namanya kita buat Sleman Planning. Noise figurnya ini kita buat 4,5. Sisanya ini kita biarkan 0, kemudian apply, oke. Kita ke stasiun template, sebentar. Stasiun template, kemudian play new. Di name ini kita buat eh, antena Sleman. Kemudian sektornya kita berikan biarkan 3. Hexagon radius ini kita ubah menjadi 1170, 1170. Kemudian transmitter transmitter type-nya kita biarkan. Main antenanya ini kita ubah menjadi antena Sleman. Kemudian transmisinya kita buat jadi 4. Receptionnya juga sama 4. Lalu main radius ini kita ubah menjadi 2340. 2340. Extended radius ini kita ubah menjadi 33.340. 33.340. Main resolusinya kita biarkan 50. Kemudian ke transmission, ke transmitter maksud saya. Kemudian equipment,
TMA-nya kita buat menjadi Sleman Planning, feedernya juga Sleman Planning, transmitternya juga Sleman Planning. Untuk feeder line itu, transmisinya itu kita buat menjadi 50 meter, receptionnya juga sama 50 meter. Kemudian kita ke sel. Ini kita commit dulu, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke sel. Di selnya ini untuk max powernya itu kita buat 43 dBm, kita biarkan saja. Frekuensi band ini kita ubah menjadi yang kita buat tadi, Sleman Planning. Untuk LTE equipment itu kita ubah menjadi default cell equipment. Untuk cell type, main. Kemudian oh, untuk bagian antena diversity ini, untuk downlink itu kita ubah menjadi MU MIMO. Untuk uplink itu kita biarkan menjadi receive- receiver diversity. Kemudian kita apply lalu oke. Ops, sebentar. Kemudian berikut perkiraan dari luas Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Menurut perhitungan, maka sekiranya dibutuhkan 13 slide. Maka mari kita buat slide-nya. Slide 1 untuk slide pertama. Kemudian 2, 3, 4. Berikut eh, slide yang sudah kita masukkan. Slide-slide ini masih bisa dipindahkan. Caranya adalah kita double klik, terus kita yes, kemudian kita pindahkan ke lokasi yang kita inginkan. Untuk melihat perkiranya, kita ke network, terus prediction, ini prediction, kemudian kita ke coverage by transmitter, kemudian oke, ini kita calculate, kita save dulu. Gas, save. Nah, berikut hasil setelah di prediction, maka akan muncul area coverage-nya. Di sini bisa kita lihat semuanya itu tercover. Kemudian untuk melihat dari efektivitas sinyal analisisnya, kita bisa klik kanan, kemudian show histogram. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari histogramnya. Presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.